Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM, kali ini di Bincang Klaten Bersinar kita akan mengulik sesuatu yang baru tentunya. Bersama saya, narasumber yang ahli di bidangnya ini. Wah, ahli di bidangnya tentang pelarian Mas. Pelarian apa Mas ini? Banyak artinya. Tapi pelari kanker. Oh, Pelari kanker ini yang ada di sebelah kanan saya. Jadi kita akan membahas event yang akan diselenggarakan, tapi sebelum kita membahas event itu kita akan mengulik bagaimana dan seperti apa komunitas lari yang ada di Kabupaten Klaten. Bersama saya, monggo untuk perkenalan diri, monggo dulu, ya. Mas. Saya Tommy dari Klaten Runners. Sebelah saya ada, monggo Mas. Saya Mas Bagas Pratondo, anggota dari Klaten Runners juga, dan saya rektor Celongop Akademia. Wah, mantap. Akademinya di mana nih, Pak? Akademinya di mana? Akademinya di sana, sebelah Klaten. Oh, iya. Tapi akademinya terakreditasi apa ini? akreditasinya kemarin terakreditasi layak pakai untuk komunitas trail. Wih, aduh, habot bahasanya kreatif. Siap-siap. Kok bisa kepikiran, Mas? Bentar dulu. Mungkin bisa kepikiran kok pakai nama rektor itu, Mas? Nggak tahu, teman-teman nyebut saya seperti itu karena awal mulanya mungkin buat komunitas tandingan. Tandingannya kan karena di daerah Bandung ada komunitas namanya Manglayang Akademia. Dan ini menurut dari teman dari Klaten Runners juga, salah satu dari Klaten Runners, mbok gawe versi sing lelucon, sing guyon. Kan nama Celongop itu kan unik. Perbatasan dengan Klaten dan Jogja, DIY, wilayah DIY dan Dilalai. Banyak dari teman-teman Celongop ini semuanya domisili di Klaten, hampir 80% ini yang ngurusi sana dari Klaten semua. Makanya terus karena kita latihan di daerah Deles dan Kalitalang itu lebih jauh ke sana, kalau saya dari rumah kan cukup 10 menit dah sampai, akhirnya kita lebih nyaman di sana. Oh iya. Pastinya kan juga lari ya, Mas? Ya, Lari dari permasalahan rumah. pelari kanker ya. Pokoknya ini pelari kanker yang mengurusi pelari kanker yang ada di Kabupaten Klaten ya, pastinya mas-mas ini ya tentunya. Jadi sebelum kita membahas di event yang akan datang, Mas. Jadi bagaimana pemetaan khususnya di para pelari ini di Kabupaten Klaten? Bisa dijawab dulu untuk Mas Tommy? Iya, dari saya sendiri, saya melihat semenjak pandemi ini tuh sebenarnya kalau di Klaten sendiri komunitasnya semakin banyak ya. Mungkin dulu sebelum pandemi itu mungkin kalau komunitas lari itu mungkin ya pasti cuma setahu saya adanya Klaten Runners saja. Cuma sekarang itu komunitas itu udah banyak, apalagi di Klaten. Dan sekarang tuh tiap katakanlah tiap sekolah tuh ada komunitasnya sendiri, terus ada komunitasnya sendiri. Jadi sekarang tuh kan emang lagi kalau orang bilang tuh lagi FOMO gitu. Jadi apa-apa tuh sekarang tuh pada larinya ke lari, istilahnya. Larinya ke lari. Betul, larinya ke lari. Iya. Sulit ya ini. Iya. Tapi saya ikut senang juga sih, dalam artian kan dulu waktu awalnya Klaten Runner ada di Klaten itu kan juga pengen menyebarkan virus lari, dalam artian itu virus untuk hidup sehat, istilahnya ada aktivitas untuk kita mengisi waktu luang. Awalnya dulu kan emang ceritanya kan dulu kan orang-orangnya masuk betul untuk mengisi waktu luang. Terutama waktu dulu itu kan istilah kalau sore-sore itu pada larinya di stadion. Lah awal mulai itu juga dulu di situ ketemu sama teman-teman, istilah sama founder-foundernya dulu. Dulu itu juga di situ. Nah, makanya kan sekarang kan komunitas juga makin banyak. Dan istilahnya saya juga bukan melihat itu sebagai saingan ya, dalam artian wes lah, kita tuh sama-sama tujuannya kan untuk mengedukasi, istilahnya mengajak, mempromosikan olahraga lari di Kabupaten Klaten. Jadi istilahnya mari kita, komunitas banyak nggak masalah, yang penting kan kita tujuannya sama, tetap menyehatkan masyarakat Klaten. Dengan lari dari lari. Betul. Terus kemudian Mas, dari pertanyaan, sejak kapan Klaten ada, Mas?
di Klaten? Kalau Klaten Runner sendiri, saya sebenarnya bukan founder ya. Sebenarnya foundernya itu ada lagi yang lebih sepuh dari saya. Klaten Runner itu dulu tuh berdiri sejak tanggal 14 Desember 2013. Jadi Desember besok itu pas 12 tahun yang Klaten Runner. Oh, eventnya apa? Nanti. Oh, iya, nanti. Sebentar, santai. Jadi 14 Desember itu besok Iya, ya? 14 Desember besok Klaten Runner genap berusia 12 tahun. Oh, 12 tahun. Itu 2013 sudah ada Strava belum? Sudah ada. Dulu tuh sudah ada, bener, Endomondo. Dulu tuh Strava sebenarnya sudah ada, cuma maksudnya nggak yang paling populer itu sebenarnya Endomondo. Endomondo. Maksudnya kalau pelari tua pasti sudah tahu itu Endomondo itu apa. Kok saya nggak tahu ya? Ya cuman FOMO-nya itu paling. Iya, sekarang kan Strava. Kan menjadi kebanggaan ya berapa kilo dan lain-lain. Itu kan menjadi kebanggaan tersendiri untuk pelari itu. Kalau menurut Mas sendiri bagaimana, Mas? Iya, karena show off-nya kan cuma itu, Mas. Iya. Rutenya itu ya mungkin sekarang kan foto apalagi foto lari kan sekarang pakai outfit segala macam kan juga istilahnya ditempelin jarak itu kan udah paling culture itu. Ya, orang itu paling flexingnya anak lari seperti itu sekarang. Dengan kilometer, apalagi sekarang kan banyak coffee shop juga yang istilahnya ngadain diskon juga kan. Diskon dalam artian per diskonnya itu berdasarkan jarak lari kita. Ada Mas? Ada. Di Klaten ada? Ada beberapa di Klaten sudah ada. Istilahnya nanti kalau kamu mau diskon 5%, nanti kamu tunjukin lari Stravamu atau apalah nanti 5 kilo nanti dapat diskon. Sekian kilo dapat diskon sekian ribu, sekian persen gitu. Ada sekarang. Iya. Tertarik untuk lari? Oh, lari dari lari mungkin, Mas. Tertarik ngopinya aja nih saya. Terus kemudian Mas Bagas, tadi ada tambahan untuk bagaimana perkembangan lari di Kabupaten Klaten? Kalau saya masuk di Klaten Runners kurang lebih di tahun 2024 awal. Jadi memang saya peralihan dulu yang suka melihat sudut pandang orang yang tidak pernah berlari nonton wong Melayu ini kurang gawean banget. Sampai akhirnya saya keracunan. Oh iya. Dulu naik sepeda dia. Saya naik sepeda. Anak sepeda ya, Mas? Sepeda ya, saya mainnya MTB downhill terus waktu itu sering banget pertama kali lihat ada event di UGM Trail Run tahun berapa itu saya lihat banget. Kurang gawean banget ditumpaki nganggo motor penak dadak nganggo Melayu dan sekarang saya pelakunya. Saya sekarang makan namanya sendiri. Kualat kuwi. Dan yang menjadi beda ini adalah circle lari ini yang saya tahu dan saya terima itu circle-nya dari latar belakang yang hampir sama. Kebanyakan mereka punya latar belakang sakit penyakit, entah itu asam lambung, entah itu obesitas, entah itu jantung dan sebagainya. Dan akhirnya mereka mencoba mengubah pola hidupnya itu dari yang kurang sehat menjadi lebih bugar lagi supaya lifetime-nya lebih lama lagi dengan berlari. Dan saya rasa lari ini entry barrier-nya nggak ada entry barrier-nya. Mereka bebas. Mau dikatakan 100 meter itu ya namanya lari. 50 kilo pun ya sama aja lari. Cuman memang porsinya ini yang berbeda-beda. Terus tanggapan saya mungkin dari teman-teman Klaten Runners sangat luar biasa. Banyak orang-orang gila di sana. Maksudnya gimana itu gila, Mas? Saya dulu tahu lari itu hanya maraton ya. Maraton 42 kilo dan sampai hari ini pun saya belum pernah secara official belum pernah karena bagi saya lari road itu lebih susah, makanya saya lebih mengarah ke genre trail karena roots-nya dulu saya di MTB yang dimana lari trail itu sebenarnya ada hari dimana kita sebelum kita turun naik sepeda itu kita susur trek dengan jalan kaki. Jadi sepedanya? Enggak, full jalan kaki untuk mengamati titik-titik. Oh nanti kalau beloknya lewat sini, nanti sini dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya ketemulah genre trail ini. Oh ternyata ada yo lari di pegunungan di bukit-bukit itu ada. Dan itu beberapa trek yang di sana itu dulu pernah tak lewati naik sepeda seperti itu. Terus akhirnya dari situlah teman-teman dari Klaten Runners ternyata ono sing lari berapa ratus kilo, mosok tuh aku sampai akhirnya ada ya komunitas yang saya rasa dulu sepeda itu lebih udah ekstrim, tapi ternyata ada yang lebih tidak masuk akal lagi, Mas. Oh ya lari itu ya. Mosok ono wong mau seko ada lari dari Jakarta ke Bali itu ada. Ada. Mas.
Nah, aku biyen yo ngono ya. Punya Strava menangan nih Mas. Ada yang Di kopi shop ini berapa diskon nih Mas? bendino ning kopi shop. Ada Mas sampai akhirnya melihat itu kok yono ya. Kita kan berbicara tentang jarak. Ternyata ada juga untuk segmen yang dia mencari elevasi, ketinggian. Jadi seminggu nanti dia ngumpul ke berapa ribu atau berapa puluh meter. Berapa puluh ribu meter, baik berapa kilo lah untuk ketinggian itu yuk ada kayak gitu. Makanya kayaknya menarik ini di lari dan harus digeluti sampai hari ini. Masih bisa berdamai. Yang dulunya susah berdamai dengan lari. Ya. Itu salah satu sampai sekarang mungkin saya Mas. Nyun sewu nggih, nyun izin nggih. Mohon izin nggih. Ngayu oke kuwi ngopo sih ya? Itu saya. Termasuk saya itu. Maksud saya. Ngopo ngono ya? Oh, ngopo Sama itu. itu kalau anak lari itu biasanya kalau ada temannya lari jauh, katakanlah maraton atau ultra gitu mesti ditanya, "Wah, ini masalah apa sih?" Ya, kebanyakan gitu. Tapi saya udah punya jawabannya, Mas. Ketika ditanya, "Kowe mlayu adoh ngopo mendino ngene ngopo?" Saya olahraga, teman-teman. Jadi nggak terrepet, tapi saya Iya, olahraga. Jadi lari jauh itu ya karena saya olahraga, karena saya ya mampu. Saya punya waktu karena kalau nggak ada kerjaan saya lari, Mas. Kalau ada kerjaan tidak lari, kayak gitu. Ya, bener toh, relate ya? Ya, relate. Olahraga. Tidak ada ya, yang lain. pasti olahraga. Itu kan perkembangan zaman itu ya tadi Mas. Itu punya masalah apa akhirnya larinya ke lari tadi. Iya. Itu karena perkembangan zaman. Mungkin kalau dulu-dulu kan lari memang menjadi sebuah hobi. Iya, Kalau sekarang kan mungkin tujuannya sangat beragam termasuk betul. flexingnya di Pakaiannya, outfitnya, terus kemudian di Stravanya, jaraknya. terus di jaraknya, terus kemudian juga di fotonya dan aplikasinya itu kan udah ada perkembangan zaman di situ akhirnya lari itu menjadi sebuah olahraga yang banyak digeluti untuk saat ini dan sekarang juga udah ada lagunya juga jadi untuk perkembangan di situ untuk menurut Mas Tommy bagaimana Mas? Untuk dari lari sendiri kan lagu ini Mas Bagas ini sebelah lagu. Aku backsoundnya katamu cintaku berlebihan. Ini ya tuh posting apa aja pasti lagunya itu. Aliran lawan arus. Tapi yang paling culture itu kan yang panggil aku pelari culture. Ya, itu kan saat meledak dari Sastra Silalah itu. Sangat luar biasa. Dari itu udah mendunia sampai kemarin kalau nggak salah di-repost oleh World Cup ya, Piala Dunia itu udah. Kalau nggak salah Munchen juga ya pernah. Ya. Munchen. Banyak Dari itu. Munchen. Kalau Mas sendiri menanggapi itu gimana Mas? Perkembangan yang kegeser nih dari olahraga akhirnya banyak sekali tujuan. Gimana Mas menanggapinya itu? Nek saya sih selama dia itu tujuannya masih positif, saya tuh ya bagus aja sih. Mestinya kan sekarang juga apa jenenge lari kan juga istilahnya dulu kan nggak cuma ngejar sehatnya aja. Sekarang kan emang dia tujuannya, wah aku mau ikut lari mau istilahnya mau foto pakai medali atau foto pakai baju finisher gitu kan. Sekarang motivasinya juga banyak. Kan dulu kan waktu zaman dulu kan emang waktu saya dulu kan lari itu kan cuma buat orang yang mau daftar angkatan. Kalau enggak ya udah. Ya cuma itu tok loh. Biasanya tujuannya teman-teman dulu waktu saya awal join lari itu. Tapi ya emang sekarang emang tujuannya emang banyak sih. Ya saya itu apresiasi apapun tujuan kalian lari, yang penting itu masih positif aja sih. Ya, Bagus sih. positif daripada yang lain. Daripada nggak gerak sama sekali. Daripada lah ya. Itu Mager. Daripada ngopo? Nah, iya, daripada orang ngopo-ngopo jadi ngopo ya kan. Oke. Mungkin akhirnya kita berbicara pada beberapa event yang sudah pernah dan terlibat dari Klaten Runners. Itu kan Jomboran ya Mas? Ya betul, Ya, Jomboran. Jomboran. Jadi Jomboran itu sudah sangat terkenal, mungkin bahkan ada beberapa peserta yang dari luar kota ya Mas? Betul. Nah, awalnya gimana Mas? Kenapa kok di Jomboran gitu? Kalau Jomboran sendiri kan sebenarnya sebelum Klaten Runner itu istilahnya handle tahun 2023 kan sebenarnya Jomboran itu kan udah jadi agenda tahunan ya dari PMK Klaten sendiri ya. Ini istilah itu untuk mewadahi teman-teman pelajar, istilahnya nanti kan juaranya di situ kan nanti ada istilahnya kita disebut Parpora waktu yang istilahnya mengadakan event itu. Jadi nanti event itu diadakan ya selain untuk promosi atau wisata segala macam kan nanti di situ kan juga ada
kategori pelajar di Kabupaten Klaten, entah itu SMP, SMA, nanti setiap juaranya nanti akan diistilah ada pembinaannya. Waktu dulu awal jomborannya seperti itu waktu dulu, tapi waktu Klaten Runner handle itu dari 2023. Itu yang handle mulai Klaten Runner, jadi istilah itu titik baliknya juga sih saya bilang untuk jomboran sendiri dulu kan istilah jomboran itu kan image-nya kan seperti itu, istilah kan masih acak-acakan atau segala macam. Lah saya waktu 2023 kan istilahnya udah mulai tertata ya Mas ya. Udah mulai tertata, eventnya juga Tendala itu kan juga bertepatan dengan peresmian venue-nya kan baru kan Mas. Ya, itu pas revitalisasi. Betul, itu kan setelah proyek revitalisasi selesai kan itu eventnya itu kan ada. Itu salah satu promosi Rawon Jember juga. Ada tambahan lagi dari Mas Batik? Di tahun itu saya masih sepedaan saya. Oh, berarti yang lain lari jadi kan di belakang sepedaan. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Jadi seperti itu tadi jomboran yang terhitung sukses dan banyak peminat dari luar kota ya. Betul. Waktu itu ya juaranya dari luar kota semua mesti. Iya, juaranya. Jadi emang istilahnya jadi daya tarik sendiri sih buat jomboran. Dan waktu itu kan juga istilahnya saya kira itu juga waktu jomboran dulu itu waktu 2023 itu juga jadi satu-satunya event Klaten pertama itu istilah yang benar-benar proper jomboran 2023. Setelah itu kan maksudnya banyak kan event-event lari di Klaten. Ya maksudnya setelah itu baru ada masif event-event lari di Klaten khususnya ya. Klaten. Dan sekarang hampir tiap minggu itu mesti ada event. Ya, apalagi Sabtu Minggu, weekend itu pasti ada, entah itu yang ngadain. Sekarang mana jalan sehat itu kalah sama lari. Betul Mas. Sekarang itu juga lari. Corporate perusahaan itu juga istilahnya kalau ngadain CSR atau ngadain apa itu mesti lari. Dikemasnya dalam kegiatan lari biasanya. Ya itu tadi. Lari itu udah istilah sekarang udah bener-bener naik daun. Dari naik daun sendiri dari pendapatan Mas Tommy dulu.
dari daunnya lari ini di event-event entah itu dari swasta ataupun ke pemerintahan. Pendapatnya bagaimana, Mas? Ya itu istilahnya nek saya itu jadi tren positif sih dalam artian lari itu nggak cuma diperhatiin untuk dari semua sektor lah, entah itu swasta, pemerintah itu kan sudah mulai aware, mulai melirik lari itu sebagai sebuah kegiatan yang bisa mempromosikan brand mereka, mempromosikan instansi mereka atau apa. Jadi sekarang lari itu wis istilah bisa masuk ke semua lini gitu. Semua lini. Iya. Iya. Semua lini karena memang secara mungkin untuk olahraga ya tinggal lari. Siapa sih yang ya kalau misalkan olahraga yang paling mungkin terhitung paling mudah tapi ya gampang untuk dilaksanakan ya. Tapi jangan salah Mas, awal dulu saya juga awal join lari itu juga mikirnya lari itu olahraga yang murah, tapi begitu join bukan murah ya Mas. Saya tahu itu. Sekarang daftar event aja udah mahal ya. Itu sekarang itu udah daftar, ya itulah aku juga rasain salah satu booming lari itu juga itu Mas. Sekarang tuh daftar event lari itu makin susah. Ya. Istilahnya pelari itu harga berapapun sekarang tuh udah dibeli. Zaman dulu tuh nyari daftar lari tuh ya nggak daftar tinggal daftar aja. Milih-milih ya Mas. Sekarang tuh waduh apalagi kalau event-event besar itu ampun lah. Iya sekarang berapapun biayanya pasti kalau eventnya itu bagus dibayar. Menarik. Dan salah satunya adalah event yang akan datang ini. Iya. Apa ini? Cerita dulu mas. Sebelum ke eventnya. Di Klaten itu kan ada salah satu keunggulan juga. Iya. Di sekitaran Mbayat dan sekitarnya khususnya itu kan ada yang akan dikembangkan dan sudah diresmikan sebenarnya dan dikembangkan terus sama pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu geopark. Iya. Nah, geopark itu mungkin bisa dijelaskan dulu mas, dari geopark itu apa sih? Iya, nek geopark sendiri di Klaten itu kan udah masuk itu ya. Kemarin beberapa waktu lalu sudah diresmikan juga. Nek setahu saya geoparknya Klaten itu kan salah satu geopark yang istilahnya udah ada dari jutaan tahun yang lalu. Dan di Mbayat sendiri itu kan ada beberapa spot istilahnya batu sama lokasi itu yang memang udah ada dari jutaan tahun yang lalu. Dan itu kan selain jadi pusat penelitian, bisa juga itu sebenarnya menurut saya itu bisa jadi selling point dalam artian untuk meningkatkan pariwisata di Klaten khususnya di Mbayat. Iya. Ada tambahan dari Mas Bagas mungkin Mas? Lanjut dulu aja. Ya. Lanjut. Oke, kita karena udah membahas geopark untuk salah satu promosi ya tadi kemasannya ya. Dan sekarang mungkin baru in-nya ataupun baru boomingnya itu kan kita sudah bahas tadi adalah event lari. Bagaimana kalau misalkan event larinya di geopark? Wah ini menarik sekali nih Mas. Ini jujur ini waktu saya tahu di Klaten itu khususnya di Mbayat itu ada geopark itu saya udah mikir wah ini bisa jadi potensi ini. Dalam artian kan sekarang juga lari kan juga lagi naik. Terus sekarang itu juga event trail itu kayak khusus Mas Bagas itu kan sekarang juga mulai naik ya Mas. Sekarang trail itu pesertanya juga udah banyak. Dan saya melihat di geopark Mbayat sendiri punya potensi. Di sana tuh mungkin dari segi lokasi itu kan juga nggak terlalu ekstrim ya. Dalam artian kan ya masih bisa lah untuk dijangkau ke pelari pemula ya Mas. Masih sangat bisa. Itu sendiri kalau besok ada event patut dicoba. Selain itu juga itu bakalan jadi event trail pertama di Klaten. Di Kabupaten Klaten ya, trail ya. Iya. Berarti konsepnya trail ya, karena naik gunung, naik turun, terus kemudian tidak cuman di rute di aspal ya, tapi hutan. Di hutan. Mungkin ya ada di Karang-Karang juga ada. Ada. Udah dicoba berarti Mas? Sudah. Ini mungkin bisa dijelaskan Mas? Oke. Nah kalau ini saya nggak lanjut. Bagian ini saya nggak lanjut. Jadi memang kemarin kan saya diberikan mandat untuk mengecek rute. Test drive berarti. Test drive. Test drive. Itu saya kerjakan kurang lebih 3 hari 4 hari. 3 hari selesai dan hari keempat di hari Sabtu itu saya nyoba hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat saya nyoba dengan beberapa teman.
ini proper nggak tracknya, karena saya sebenarnya awalnya skeptis Mas, karena di Mbait itu kan untuk bukit yang akan kita nanti jadikan event ke depan itu ketinggiannya cuma maksimal di 200 meter lah elevasinya. Jadi kalau di beberapa tempat kan sampai yang ribuan, 400 bahkan ada yang 800, tapi di Mbait ini hanya ketinggian paling mentok di 200 sekian, nggak lebih dari 250 untuk bukitnya ini. Dan awalnya apakah ini nanti bisa menjadi tempat yang sangat asik untuk dijadikan rute lari? Saya awalnya seperti itu. Tapi setelah saya coba ngulik dan saya dikasih peta nanti harus lewat situs geopark ini yang akhirnya harus digabungkan jadi satu. Ternyata saya bisa katakan ini event trail terbaik. Mungkin salah satu event terbaik di Jawa Tengah. Karena ya saya bukan ngapi-api pahiki eventnya kita bersama ya, tapi memang secara tempat ini sudah oke. Jalurnya pun juga playonable. Yang saya bikin itu playonable, technical juga ada, yang ekstrim ada juga. Spot fotonya juga bagus-bagus, dan dengan harapan nanti semoga aja untuk pertumbuhan ekonomi di Mbayat ini akan bisa berkembang, karena saya bisa rekomendasikan ini salah satu tempat buat teman-teman setelah nanti event selesai, ini juga bisa, harapan kami bisa jadi tempat untuk latihan di sana. Karena sebenarnya rutenya itu di tahun-tahun sebelumnya saya sudah bikin rute itu, tapi cuman di daerah Rowo Jombor. Itu udah jadi sekitar 21-an kilo udah ada. Apalagi kalau ini nanti acara ini sukses, ini bisa digabung Mas nanti Mas. Dari Rowo Jombor ini, yang trailnya di daerah Rowo Jombor ini nanti akan digabung dengan tempat yang besok akan kita jadikan event ini. Itu akan menjadi sangat luar biasa, karena kalau teman-teman sedikit tahu mungkin pegunungan di daerah pegunungan Gunung Kidul, karena ini kurang lebih kontur tanahnya hampir mirip, yaitu asik-asiknya seperti itulah. Dan saya rasa teman-teman pemula pun bisa ikut serta juga, nggak harus yang expert pun monggo, tapi yang pemula menurut saya masih aman lah, masih aman. Saya nggak melebih-lebihkan, nanti coba aja sendiri, biar nanti kalau udah ngerti, kemarin posting-postingan di IG saya mungkin teman acaranya sudah tak spill. Cuman hanya beberapa yang lihat ya tidak apa-apa, karena memang tujuan kita hari ini kan bikin penasaran biar teman-teman nanti ikutan. Iya. Betul. Setelah geopark dan terus kemudian juga trail, terus kemudian ada event, kan pasti arahnya udah tahu pasti ya. Arahnya kita bicara apa udah tahu. Tapi tunggu sebentar. Jadi kita ngulik dulu. Ternyata trail itu juga bisa di geopark Mas berarti. Bisa. Karena beberapa event di Jogja pun sudah ngerambah ke geopark. Karena salah satunya di Ngelanggeran itu. Ngelanggeran itu mereka mungkin secara rutin hampir setahun sekali. Bahkan kalau di Jogja sendiri ada namanya Sleman Temple Run. Itu juga dia situs-situs geopark juga, beberapa sama situs candi-candi itu. Jadi memang bagusnya di situ, ketertarikannya di situ. Dan dengan event lari seperti ini kan mungkin bisa meminimalisir kan, istilahnya kan kalau orang trail kan dengar kata trail kan biasanya langsung pikirannya motor gitu kan. Kalau motor itu kan takutnya kan nanti itu Mas, jadi kalau merusak di ekosistem geopark itu sendiri. Jadi kalau kita lari kan sebenarnya jalannya itu udah ada untuk warga sekitar lewat itu sebenarnya udah ada. Jadi kan kita kan cuma menikmati geopark itu dengan cara yang berbeda, dengan cara trail run itu tadi. Trailnya pakai sikil. Wah iya. Itu yang menjadi bahan bakarnya sego. Karo dawet nek bayar. Dapat bayar berarti Mas. Bayar. Karo angkringan berarti. Angkringan bayar. Di spill ya teman-teman. Saya jadi penasaran Mas. Lari trail itu seperti apa teknisnya maksudnya? Kalau harus naik turun kah atau harus melewati mendaki gunung, melewati lembah apa bagaimana Mas? Oh enggak. Jadi kalau secara rute ya, kalau kita lari trail itu kan sebenarnya lari yang bukan di aspal. Genrenya kita di tanah kayak gitu, tanah bebatuan dan sebagainya. Syukur ada tanjakannya, walaupun datar pun menurut saya itu udah masuk ke trail. Tapi kalau kita berbicara tentang spesifik trail itu seperti apa, ada penilaiannya juga Mas untuk rute jalur. Rute jalur itu kalau sepengetahuan saya itu minimal 60% itu adalah rute trail atau tanah.
Nah, di Bayat besok, ini saya katakan 80% itu sudah area tanah. Tanah ya berarti ya? Tanah, hutan, bebatuan, Iya. aspal, dan betonnya dikit banget. Tak jamin dikit banget. Kan kita rutenya nanti kurang dari 10 kilo. Sebenarnya bisa teman-teman dibikin 15 kilo, tapi biar nggak kelamaan dibikin 8 kilo aja, seperti itu. Dan teknisnya, sepatunya sendiri, secara gearnya, sepatunya, kalau sepatu road itu kan bahannya kebanyakan halus ya mas. Untuk patternnya, untuk outsole-nya ini halus, lebih cenderung halus. Tapi kalau trail itu ya kayak ban motor. Kalau ban motor untuk road itu kan dia kalau MotoGP kan halus. Kalau trail ya seperti motor trail ada pacul-paculnya seperti itu. Oh, berarti sepatunya juga Harusnya khusus. Harusnya Tapi khusus. walaupun beberapa event lari teman-teman pada pakai sepatu road itu juga ada. Dan itu kan lebih ke teknis. Memang cara larinya pun ada beberapa hal yang itu berbeda dengan lari road. Walaupun basicnya balik ke lari road juga sebenarnya. Jadi basicnya dari lari kita sehari-hari di jalan raya itu yang akhirnya perkembangannya ada beberapa hal yang kita tambahkan di teknik di trail seperti itu. Karena ada teknik downhill, uphill, Iya, terus iya, dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Berarti kan semuanya itu harus ada unsur tanahnya tadi. Ya. Tidak cuma aspal ataupun paving ataupun Ya. beton kan gitu mas. Jadi kayak seperti kalau kita tektok gunung itu ya. Mas? Ya, bedanya kalau TikTok itu kan waktunya lebih lama lah. Kalau hiking itu kan waktunya lebih lama. Kalau TikTok itu kan bisa dikatakan relatif lebih cepat untuk jarak waktu naik turunnya seperti itu. Nah itu bisa dikatakan lah genrenya lari trail di gunung kayak gitu. Oh iya. Jadi untuk eventnya sendiri mas. Ya. Udah masuk event ini? Udah. Oke. Mau masuk ini, mau masuk ini, menggiring ke masuknya itu. Kalau misalkan kita mau, ini udah penasaran nih, ada media sosial apa itu yang bisa dilihat-lihat oleh pendengar dan pemirsa ini mas? Oh iya, ini ada Instagramnya ya, mungkin teman-teman di sini bisa nge-follow. Instagramnya ada di Run to Geopark Klaten. Run Itu to Geopark Klaten. Geopark Klaten. Klaten ya berarti. Iya, Run Geopark.klaten. Oh, Iya. Run Geopark Klaten. Jangan lupa di-follow, nanti jangan sampai ketinggalan. Di bawah sini mas. Oh iya. Ini di bawah sini mas. Oh. Run Geopark Klaten. Klaten. Mau kapan, mau seperti apa? Mas ini lombanya apa enggak mas? Wah ini. Wah ini. Bagusnya dilombakan sih. Iya. Oh, bagusnya dilombakan ya. Sepertinya akan dilombakan. Kan Sepertinya akan dilombakan ya. Jadi tidak hanya fun. Karena menurut saya secara rute, menurut sudut pandang saya, ya tidak terlalu fun. Tapi sangat menantang. Oh iya. Sangat menantang. Karena kalau lomba berarti kan akan ada press kan, maksudnya Oh, press press pool money. ya. Ada. Press pool maksudnya untuk penghargaan, Ada, pembinaan dan lain-lain kan akhirnya ke sana. Soalnya kan ini kan berarti kita mencari nih juara 1 2 3 nih. Kategorinya Kategori sendiri ada, selain ada nanti podium untuk putra dan putri, nanti ada juga untuk kategori best kostum. Jadi ini pertama kalinya ini ada event Trail ada best kostum. hadiah Nah, best ini kostum. menarik ini bagi saya ini juga. Aku ini sing kebayaan piye Mas? Yos, itu menjadi resiko. Iya. peserta. Trail. Ya, nek saran saya mungkin nanti pakai kostum Tarzan aja Mas. Iya. Sesuai tema ya. Sesuai tema. Atau kalau enggak manusia gua. Itu masuk karena bebatuan Mas. Oh iya. Geopark, manusia gua itu bisa. Bener. Rambutnya rada gondrong terus baru gue brewokan kabeh. Iya. Gak open Gak bedong. The Flintstone. The Flintstone. Iya, kostumnya Flintstone ki apa ini? Udah kasih bocoran loh. Ya, silakan praktekkan. Tenang, best kostum tenan iki. Jadi ini bukan guyon tapi memang kemarin sesuai request, Mbok coba sekali-sekali trail run pakai best kostum. Oke. Iya. Itu nanti yang dinilaikan effortnya juga. Sopo ngerti ono sing nekat cekeran. Wah, ampun ini. Ampun. Siapa tahu itu kan kita nilai dari effortnya juga. Ya, menarik berarti menarik. Kita tunggu Nyambung kostum kita. yang menarik itu kan.
Kita tunggu kostum-kostum yang menarik ini. Jadi seperti itu ya Mas, gambaran awalnya ya untuk kapan dan untuk kapan, terus cara pendaftaran dan lain sebagainya. Nanti bisa dikepoin aja di media sosialnya. Apa Mas tadi Mas? Rungeopark.klaten. Rungeopark.klaten. Nanti akan ada info selanjutnya untuk kapan, untuk bagaimana cara pendaftaran. HTM-nya berapa nanti dicek HTM-nya aja. berapa, Istimewa pokoknya Mas. Terus kemudian juga tadi kategorinya apa aja nanti bisa dibuka di rungeopark.klaten, Instagramnya teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita closing Mas, biasanya kita closing statement. Iya. Monggo Mas untuk closing statement dulu dari Mas Tommy. Ya, Nek, dari saya mungkin ini salah satu event yang istilahnya ditunggu-tunggu di Klaten. Baru pertama kali ini Klaten punya event lari trail run, dan harapannya untuk warga Klaten jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak join, karena benar-benar ini nanti beda dari event yang pernah dihandle Klaten Runner sebelumnya. Jujur ini juga event trail pertama yang pernah dihandle Klaten Runner. Sebelumnya kan eventnya itu kan road run. Nah ini bakalan jadi event trail pertama dari Klaten Runners juga. Pertama di Klaten, Iya. dan pertama di Klaten Runner, dan tadi sudah di-spill tanggal ulang tahunnya tanggal berapa, jadi silakan lihat di back. Monggo Mas, untuk Mas Bagas untuk closing statement. Oke, kalau dari saya mungkin ini sebuah kehormatan saya bisa diajak turut serta untuk garap event ini, karena saya bisa dikatakan orang baru di lari, yang kebetulan saya juga senang di trail, lebih senang di trail sebenarnya lebih tepatnya. Dan untuk closing statementnya, kalau teman-teman ngaku anak trail, wajib lah, ayolah. Mosok aku wong wong lari trail kok. Cah trail kok. Mosok cah trail ora melu tidak ikut event di Klaten ini udah trail mesti, teman-teman. Jadi ini acara yang luar biasa, teman-teman. Dan spill lagi, ini berkuota. Jadi nanti cepet-cepetan. Mungkin akan sold out dalam waktu beberapa hari mungkin. Harapan kami seperti Mungkin itu. berapa jam mungkin bisa, Mas? Oh, Bisa, berapa jam bisa. Sangat bisa. Ini kan tergantung kita promosinya seperti apa. Iya, benar. Terus biar teman-teman bisa merasakan rute trailnya seperti apa. Spill lagi, jarak kurang dari 10 kilo, elevasi gain kurang dari 300. Tapi sangat asik karena 80% lebih rutenya rute hutan, bebatuan, tanah. Sapi lah pokoknya. Siap. Jangan sampai nggak gabung. Siap. Nanti pendaftaran cek lagi di rungeopark.klaten. Jadi silakan untuk teman-teman selalu pantau terus dan follow dulu. Follow dulu tentunya di rungeopark.klaten. Nanti akan semua info terkait tentang event di Geopark akan ada di situ semuanya. Jadi saya Apin Kriwil mewakili tim yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan, dan jika ada kelebihan seperti biasa mohon untuk dikembalikan. Gitu ya Mas, kembalikan ya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda,
91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.